Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan.
Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Bapa yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk satu kesempatan yang luar biasa, di mana kami boleh merendahkan hati kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus, untuk menaikkan korban pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan, untuk berkat sukacita, damai sejahtera, untuk setiap senyuman yang boleh terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan yang selalu Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melalui setiap kehidupan kami hari demi hari dengan pengharapan yang baru, sebab Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau menyatukan hati kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami yang baik Tuhan.
Kami percaya GBI Gatsu boleh terus dibawa di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Dan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami boleh terus semakin menyala-nyala lagi di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, perlindungan Tuhan juga boleh sempurna atas Paniko dan keempat wakilnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, GBI Gatsu boleh terus berada di dalam rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan panggilan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa juga saat ini untuk Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta James Selo Pranoto dan wakilnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Rayon 1A boleh bangkit di dalam era Pentakosta ketiga ini dan boleh terus membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk GBI HOT, gereja yang telah Engkau tetapkan bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Kami percaya gak ada yang kebetulan Tuhan Yesus. Engkau menempatkan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Ada satu panggilan yang sedang Engkau tetapkan atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala yang kami kasihi dan juga wakil gembala yang kami kasihi, Pak Roditus Mangun Saputro dan juga Ibu Rosyanti Tuhan, beserta dengan wakilnya Kak Anton dan juga Kak Vero. Kami percaya Tuhan, berkat itu mengalir dari kepala ke janggut dan juga ke jubah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala dan wakil gembala kami, biarlah berkat yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, kami berdoa untuk hadirat-Mu memenuhi atas gembala dan wakil gembala kami, sehingga kami boleh terus berada di dalam panggilan-Mu Tuhan. GBI HOT boleh terus ada di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami para pengerja umat-umat-Mu Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan, kami boleh terus bersama-sama memenuhi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa yang baik Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan boleh turun memenuhi atas mereka. Dan setiap roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh yang bukan berasal dari Engkau, setiap roh anarkis, roh pemecah belah, roh kenajisan, kami tolak dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang boleh turun memenuhi setiap kami, memenuhi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada satu kebangkitan yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah iya dan amin, dan firman-Mu adalah hidup Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, maka ada satu perubahan di dalam kehidupan kami yang terjadi Tuhan Yesus. Hati kami boleh menjadi hati yang subur, yang mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika firman-Mu itu ditaburkan, kami boleh mendengarkan, dan terlebih kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama dari timur, utara, barat, selatan, kita sambut Tuhan dengan sukacita, amin. Kita sambut Raja Kemuliaan di tempat ini. Dia bertahta di atas pujian umatnya. Mari sama-sama kita masuk, kita berikan pujian bagi Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh
kebesarannya diceritakan. Panggil Yesus, yes Lord. Namamu Tuhan disanjung tinggi di tempat ini. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Serahkan haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Biarlah setiap kami nyanyi dan bersorak bagi Engkau Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah penyelamat kami. Di dalam hidup kami tidak ada yang lain selain daripada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keadilan
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa menjadi bagian daripada ibadah raya Gereja Bethel Indonesia HOT pada minggu ini, Saudara. Apa kabar, Saudara? Ya, doa saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu Saudara dalam kondisi dan keadaan yang baik, penuh dengan kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, tentunya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Roditus, bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Rosi. Dan saya percaya, saudara kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini bukan saja memberikan pengetahuan bagi kita, tapi benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita. Terlebih kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat buat kita untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari dan detik ini Tuhan, kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara pribadi dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan merupakan isi hati Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang boleh kami mengerti, terlebih Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami menyadari Tuhan, hari-hari ini mungkin banyak hal yang membatasi kami dalam beribadah Tuhan. Mungkin kami tidak bisa bertemu secara langsung, kami beribadah secara online. Tapi kami percaya kuasa-Mu menembus batas ruang dan waktu. Untuk itu dimanapun anak-anak-Mu berada dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat akan mengalami pembebasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, saudara kasih Tuhan, hari ini saya rindu sekali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema more hope, saudara ya. More hope, atau dengan kata lain, bertambahnya pengharapan, atau pengharapan yang makin bertambah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara kita setuju hari-hari ini bukanlah saat-saat yang mudah, atau saat-saat yang semuanya baik-baik saja. Saya percaya hari-hari ini adalah saat-saat yang sulit, saudara. Pandemi COVID-19 sudah kurang lebih daripada 1 tahun, saudara, kita mengalaminya. Bagaimana Indonesia, bahkan dunia juga mengalaminya, saudara. Dan dampaknya itu luar biasa. Ada begitu banyak dampak yang terjadi oleh karena pandemi ini, saudara. Yang tadinya kita ibadah bisa secara offline, kita bisa berjumpa satu sama lain, kita bisa bersalam-salaman satu sama lain, kita bisa nongkrong bareng, kongko bareng, ibadah bareng. Tapi saudara, hari-hari ini kita dibatasi, saudara. Ya, oleh karena kondisi dan keadaan. Itu dalam hal ibadah, saudara. Dalam hal ekonomi, ada begitu banyak orang yang terdampaki, saudara. Ada begitu banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang juga yang mengalami pengurangan gaji, saudara. Dan saya kena percaya, saudara, ini pun tidak mudah. Lalu ada sebagian orang juga yang kehilangan anggota keluarga mereka oleh karena pandemi COVID-19 ini. Jadi saya mau katakan, saudara, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang, saudara. Ada sebagian orang yang mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Bagaimana kondisi dan keadaan yang terjadi, saudara. Nah, untuk itu, saudara, penting sekali kita memiliki pengharapan. Mazmur pasal 42 ayat yang kelima berkata begini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Sekali lagi, saudaraku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, saudara, hari ini adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh seorang raja bernama Daud, saudara. Ya, bagaimana dalam kondisi dan keadaan dia mengalami tertekan jiwanya, gelisah di dalam hatinya, tapi dia memotivasi dirinya untuk berharaplah kepada Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kondisi dan keadaan yang baik kita berkata hal ini, rasanya mudah kita melakukannya. Tapi waktu kondisi dan keadaan yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, maka
akan sulit kita mengatakan berharaplah kepada Allah. Kalau kita membaca story daripada Raja Daud, saudara, bagaimana ketika dia menjadi raja, ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan dia. Ya, ada begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan dia, saudara. Ada begitu banyak orang yang mungkin sirik sama dia, saudara. Sehingga kadang-kala, saudara kasih Tuhan, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak raja yang ingin menjatuhkan dia, saudara. Dan sampai dia berkata, "Hai, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Jujur, hari-hari ini pandemi COVID-19 membuat jiwa kita tertekan. Membuat kita gelisah. Sampai kapan Tuhan pandemi ini kelar? Ya, beberapa waktu yang lalu vaksin. Wah, kita bersyukur dengar kata vaksin, saudara. Tapi nggak lama kemudian ada lagi katanya virus yang bermutasi, makin canggih, saudara. Dan kita mulai berpikir, aduh, apalagi ini? Kapan lagi selesainya? Kapan lagi semua menjadi baik-baik saja? Dan itu membuat kita takut. Itu membuat kita gelisah. Kita mungkin berpikir, udahlah, mungkin gak ada masa depan. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau engkau tertekan jiwamu dan engkau gelisah di dalam dirimu, apapun yang mungkin sedang kau alami hari-hari ini, saudara, Alkitab berkata, berharaplah kepada Allah. Mungkin saudara menatap saya berkata begini, aku sudah berharap kepada Tuhan, apalagi yang kurang? Kalau saudara sudah berharap kepada Tuhan, bagus, saudara. Tapi saya mau katakan, seringkali pengharapan kita itu bisa goyah, saudara. Ya, yang setuju katakan ya kan? Saya kena percaya, saudara, pada waktu kondisi dan keadaan sepertinya tidak memungkinkan untuk kita berharap kepada Tuhan. Nah, kadangkali pengharapan kita bisa goyah. Entah itu, saudara, karena sakit penyakit, entah itu karena pergumulan, entah itu karena keadaan ekonomi, keadaan keluarga, doa yang belum dijawab-jawab, saudara. Bisa saja pengharapan kita mulai sirna. Atau lama-kelamaan pengharapan kita mulai kendor. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Daud pernah mengalaminya, saudara. Tapi dia memotivasi dirinya untuk berharaplah kepada Tuhan. Kalau saudara menatap saya berkata, saya sudah berharap, Pak. Saya mau, saudara, lebih berharap lagi kepada Tuhan. Saya rindu, saudara, makin berharap lagi kepada Tuhan. Saya juga berharap saudara memperbesar kapasitas pengharapan saudara kepada Tuhan. Kalau kondisi dan keadaan yang baik, engkau bisa berharap kepada Tuhan. Rasanya orang di dunia ini pun bisa melakukannya. Tapi waktu kondisi dan keadaannya sepertinya kurang baik, tapi engkau menambatkan hatimu kepada Tuhan. Dan kau berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Bicara tentang pengharapan, saudara, ini menarik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan adalah permohonan. Pengharapan adalah permintaan. Pengharapan adalah kehendak. Pengharapan merupakan keinginan supaya sesuatu itu terjadi. Sekarang coba cek Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apa yang hari-hari ini menjadi pengharapan saudara? Ya, saya bisa tebak, saudara, ya. Pasti saya akan percaya saudara berharap semuanya baik-baik saja. Betul nggak? Ya, pada waktu awal pandemi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mengatakan, Tuhan tolong kami. Saudara, 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, mungkin kita tetap bisa berharap kepada Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kualitas pengharapan kita tetap sama sampai saat ini? Atau mulai lemah sampai saat ini? Atau saudara berkata, Tuhan, aku akan terus menguatkan pengharapanku sampai sesuatu terjadi. Sampai apa yang aku rindukan, sampai apa yang aku minta, sampai apa yang aku kehendaki itu terjadi dalam kehidupanku. Yang menarik, saudara, menurut Merriam-Webster, pengharapan itu merupakan kata kerja, ya, verb, expecting atau trust, saudara. Ya. Jadi kalau bicara tentang kata kerja, artinya, saudara, pengharapan itu bukan sesuatu yang udahlah kita nggak melakukan apa-apa. Ternyata pengharapan, you must do something. Bukan cuma sekedar nunggu dengan pengharapan itu, tapi di dalam pengharapan itu you must do something, saudara kasih Tuhan. Sampai sesuatu terjadi. Ya, ini sesuatu yang menarik, saudara. Verb itu artinya kata kerja.
Jadi pada waktu kita berharap kepada Tuhan, bukan kita tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Kalau engkau masih bekerja, saudara, bekerjalah dengan pengharapan. Aku percaya segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja. Do the best apa yang bisa kita kerjakan. Kalau engkau berharap doamu dijawab, teruslah berdoa. Pray until something happen, saudara. Berdoalah sampai segala sesuatu itu terjadi. Jangan menunggu, udahlah, nggak usah berdoa deh sampai doa saya dijawab. Teruslah berdoa, saudara. Itu kata kerja. Jadi bukan cuma sekedar pasif dan tidak melakukan apa-apa. Tapi you must do something. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, apakah hari-hari ini kualitas ibadah kita, ya, kualitas kita nih, kan kalau bicara online cuma Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu. Bisa saja saudara dengar firman Tuhan nih, saya lagi dengerin firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara lagi sambil makan gitu ya. Udah gitu kakinya naik sambil garuk-garuk, saudara. Bisa saja hal itu terjadi. Ya, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita sadar dalam kondisi dan keadaan seperti ini, aku harus berikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Aku harus lakukan lagi yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Mungkin pada waktu dulu kita ibadah, ya, kita nggak mempersiapkan diri, saudara. Tapi sekarang, saudara, ya, ayo lebih bersiap lagi, lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, lebih berharap lagi kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Jadi kalau engkau mengatakan bahwa engkau berharap kepada Tuhan, saudara, pasti ada sesuatu yang kau lakukan daripada pengharapanmu itu. Bukan berarti berharap lalu tidak melakukan apa-apa, saudara. Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, you must do something. Kita harus melakukan sesuatu. Entah doa kita makin bertambah, pembacaan Alkitab kita makin bertambah, puasa kita makin bertambah, ibadah kita makin bertambah, saudara kasih Tuhan. Bahkan mungkin saudara bekerjanya kita makin lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih more than expectation, saudara. Lebih daripada yang kita ekspektasikan, saudara. Saudara, do the best dengan apa yang saudara bisa lakukan. Nah, untuk itu, saudara, Roma 4 ayat 18 sampai 22 berkata begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Walaupun kondisi dan keadaannya seperti itu, saudara, ayat yang ke-19 berkata begini. Namun imannya tidak menjadi lemah, yang luar biasa. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah, wow, luar biasa, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Garis bawahi kata ini, saudara. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran, saudara? Yaitu pengharapan Abraham kepada Tuhan. Ya, mungkin saudara menatap saya berkata, hari-hari ini bisnis susah, Pak. Hari-hari ini kondisi dan keadaan gak baik, Pak. Hari-hari ini penyakit saya belum sembuh, Pak. Tapi saudara, terhadap janji Tuhan, Abraham imannya tidak menjadi lemah. Ya, maka ia berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu dan dia sadar bahwa Tuhan sanggup menolong dan membantu dia. Untuk itu, saudara, bagaimana caranya agar kita memiliki pengharapan yang lebih? Bagaimana caranya agar kita menambah pengharapan kita, saudara? Ya, kalau saudara berkata, saya sudah memiliki pengharapan, it's okay, good. Tapi saya mau katakan, tambah pengharapan kita, saudara. Good. Mari, makin hari pengharapan kita makin berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, agar kita memiliki pengharapan yang lebih, yang pertama, pertolongan Tuhan. Katakan sama-sama, pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita memiliki pengharapan yang lebih, jangan lupakan pertolongan Tuhan. Saya mau tanya, siapa di tempat ini, saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang beribadah, pernah mengalami kebaikan Tuhan? Saudara bisa lambaikan tangan, saudara. Nah, ya kan? Nah, belum semuanya nih, saudara, ya.
Siapa di tempat ini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Oh, pertanyaan saya salah kali ya. Siapa di tempat ini yang sering mengalami kebaikan Tuhan? Wah, ya, saya akan percaya semua kita pasti sering mengalami pertolongan Tuhan. Makanya Mazmur 103 ayat yang kedua dikatakan begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi, siapa yang menulis? Daud, saudara. Dalam kondisi dan keadaan yang sepertinya tidak baik, dia berkata, "Bless the Lord, oh my soul." Jujur, saudara, waktu kita mengalami tekanan untuk nyanyi itu pasti susah, betul nggak? Ya, kalau misalnya, saudara, kita baru gajian, wah, rasanya kita akan berkata, "Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul." Kenapa, saudara? Karena baru gajian. Betul nggak? Tapi kalau seandainya belum gajian, atau nggak gajian-gajian lagi, saudara, ya, maka kita susah untuk berkata, "Bless the Lord, oh my soul." Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memuji Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa berharap kepada Tuhan? Di sini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara sedang menyaksikan ibadah hari ini, saudara, bersama dengan keluarga, coba lihat kanan kirinya. Ya, colek aja, saudara. Kalau nggak colek, senggol aja. Kalau nggak senggol, sampaikan begini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita ada kadang-kadang sering lupa ya, saudara, sama kebaikan. Kadang-kadang utang juga kita suka lupa. Ya, tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini gak ada yang pernah lupa, saudara. Ya, sama hutang, apalagi sama kebaikan Tuhan. Pada waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan berkata, "Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong saya, maka saya percaya Tuhan akan tolong saya di masa sekarang. Kalau Tuhan tolong saya di masa sekarang, kenapa saya perlu takut dengan masa yang akan datang? Sebab aku punya Tuhan yang sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya." Waktu kita punya pemahaman begitu, terus kita renungin, waduh, dulu waktu nggak punya duit, tiba-tiba ada aja cara Tuhan untuk memberkati saya. Waktu saya sakit, tiba-tiba ada cara Tuhan untuk sembuhin saya. Nah, waktu kita ingat itu, saudara, maka saya yakin dan percaya, saudara, akan muncul semangat dalam kehidupan kita. Maka benarlah Amsal 18 ayat 14 berkata, saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hari-hari ini perlu semangat, saudara. Ya, bilang samping kanan kirinya, semangat, gitu dong. Ya, waktu kita punya semangat, kita akan menanggung penderitaan ini, saudara. Nah, bagaimana memiliki semangat? Sederhana. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pada waktu kita tidak lupakan kebaikan Tuhan, kita akan terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Waktu kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Karena kita punya pengharapan kepada Dia. Kita nggak menjadi lemah dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Justru kita diperkuat dengan segala pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, minggu-minggu ini kita masuk dalam Prapaskah. Ya, saudara, kita ingat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau dirinya saja Dia berikan untuk saudara dan saya. Nyawanya saja Dia berikan untuk saudara dan saya. Masakan segala keperluan dan kebutuhan kita Tuhan tidak cukupkan. Saya percaya kebutuhan kita, sandang pangan papan kita, lebih kecil dibanding dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin, saudara. Amin. Nah, untuk itu, saudara, ada wisdom yang saya dapatkan, saudara, ketika mempersiapkan khotbah hari ini. Dikatakan, pertolongan di masa lalu memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. So, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saya selalu menanamkan dalam diri saya, saudara, setiap malam sebelum saya tidur, saya akan ingat segala kebaikan Tuhan. Waktu saya ingat kebaikan Tuhan, saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya ingat kebaikan Tuhan, saya nggak perlu takut lagi akan masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau Tuhan tolong saya di masa-masa yang lalu, Tuhan juga akan tolong saya di masa yang akan datang, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi yang pertama, ingat pertolongan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana agar kita memiliki pengharapan yang lebih? Yang kedua, miliki komunitas. Nah, ini penting, saudara. Kita bersyukur di gereja kita ada yang namanya KUL. Ya, saudara, community of love. Ya, komunitas
gereja kita, saudara kasih Tuhan. Komunitas kecil gereja kita. Dalam Daniel pasal 2 ayat 17-19, saudara, dikatakan begini. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara, ini kisahnya menarik. Satu ketika, saudara, Nebukadnezar bermimpi. Ya, yang biasanya, saudara, kalau kita mimpi, kalau mimpinya mau diartikan, ngomong dulu dong. Saya mimpinya A, gitu. Tolong dong artiin mimpi saya. Nah, itu wajar, saudara. Tapi satu ketika, saudara, dan Raja Nebukadnezar ini, saudara, dia bermimpi, dia bilang sama orang-orang pintar pada waktu itu, tolong kasih tahu mimpi saya dan kasih tahu artinya. Saudara bayangin, saudara. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, hukumannya adalah mati. Semua orang bingung. Wajarnya, Raja, kalau mau diartiin mimpinya, ngomong dulu mimpinya apa, baru kita artiin. Kalau kayak begitu, kita nggak mungkin bisa tahu. Saudara, pada waktu didengar mungkin sama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau nggak dikasih tahu mimpi dan artinya mati, waduh, saya percaya mungkin pengharapannya, aduh mati deh kita semua. Mungkin saja bisa berkata begitu, saudara. Tapi yang luar biasa, Daniel ngomong kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Dia memberitahu hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria. Bisa saja mungkin dia berkata begini, iya emang tuh, ya raja kurang kerjaan, nggak ada kasihnya. Bayangin, kalau orang mau diartiin mimpinya, ceritain dulu dong mimpinya. Kalau nggak diceritain, itu sama aja bohong. Jangan-jangan pura-pura raja mimpi, gitu kan? Tapi yang luar biasa, mereka nggak ngegosipin rajanya, saudara. Tapi mereka berdoa. Yang membuat Daniel kuat dalam pengharapannya kepada Tuhan adalah Daniel punya teman-teman yang luar biasa. Hanaya, Misael, dan Azaria, atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan yang luar biasa tuh, saudara, Tuhan singkapkan mimpi dan artinya. Ya, Tuhan singkapkan mimpi dan artinya. Seketika itu juga dia menghadap raja, dia kasih tahu mimpinya, dia kasih tahu artinya, saudara. Dan yang luar biasa, raja berkata, kita harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Mungkin pada waktu dia mendengar, mati deh kita semua nih. Gak mungkin deh, mustahil. Tahu mimpinya, luang dia yang bermimpi. Bisa aja dia bohong sama kita. Mungkin dia gak mimpi, tapi pura-pura mimpi. Ya kan gitu kan, saudara. Tapi yang luar biasa, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki komunitas yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita nggak bisa sendirian, saudara. Kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kadangkala kondisi dan keadaan COVID ini, saudara, ya kita harus berkomunitas. Karena kadang-kadang sudah ada gejala-gejala yang mungkin kita nggak tahu, tapi lewat komunitas kita tahu. Oh, ternyata ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu. Bagaimana kalau kita terkena, gitu ya? Isolasi mandiri itu ngapain aja? Kalau kita nggak punya komunitas, waduh, saudara. Mungkin see you, bye-bye gitu ya. Tapi kalau kita punya komunitas, aduh, komunitas kita bisa menguatkan kita. Ya, ada yang kirim makanan, yang sudah pernah merasakannya, katakan haleluya. Yang belum pernah merasakannya, ya haleluya juga, saudara. Ya, kalau mau merasakannya ya COVID dulu berarti kan, saudara. Terus saya mau katakan bagi setiap kita, saudara, ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Makanya Ibrani 10 ayat 25 dikatakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Memang tidak mudah beribadah hari-hari ini. Yang setuju katakan, ya. Kadang-kadang kita ikut Zoom, aduh jaringannya jelek.
Kadang-kadang kita ikut Zoom, kita mikir, aduh ini udah selesai atau belum ya? Nah, kadang-kadang kita melayani di Zoom, udah semangat, saya punya teman Bapak Saudara, dia penyembahan gitu ya, tutup mata mungkin penyembahannya gitu ya, tapi tiba-tiba sudah mengisi Tuhan, dia sudah lose contact, lose connection Saudara, ya tapi dia tetap nyanyi, ya dia kaget karena waktu dilihat, waduh, ya kan jemaatnya udah pada hilang gitu ya, mungkin mereka sudah diangkat Saudara. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita tidak mudah hari-hari ini beribadah. Tapi saya kena percaya Saudara, ayo tanamkan dalam hati, komunitas itu penting. Katakan sama-sama, komunitas itu penting. African proverb pernah berkata begini Saudara, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. Ya, kalau kita ingin berlari jauh, berjalan jauh katanya gitu, ya jalan sendiri aja. Tapi kalau kita ingin jalan lebih jauh, ya, mari Saudara, berjalanlah bersama-sama. Kalau engkau ingin lari lebih cepat, jalan sendiri. Tapi kalau engkau ingin berjalan atau berlari lebih jauh lagi, ayo jalan sama-sama. Saya cuma kasih gambaran begini. Pernah nggak sih kita pada waktu kita mau jalan-jalan, contohlah ke puncak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tiba-tiba di mobil kita saling ngobrol, nggak lama kemudian kita bilang gini, ih nggak kerasa ya udah sampai, gitu kan? Nggak berasa Saudara. Ada orang nyetir sendirian Saudara, aduh nggak ada yang diomongin, rasanya lamanya minta ampun. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, waktu kita jatuh ada yang nguatin kita Saudara. Pengharapan kita muncul lagi. Ya, waktu kita mulai pudar kasihnya Saudara, kita dengar kesaksian teman-teman kita di dalam komunitas, kita dikuatkan lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi yang kedua, milikilah komunitas di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Tadi apa yang pertama? Bagaimana agar kita bisa menambah pengharapan kita? Ingat selalu pertolongan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, milikilah komunitas. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, bilang samping kanan kirinya, yang terakhir gitu ya. Yang ketiga Saudara, perkatakan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami berkata-kata. Jadi yang ketiga Saudara, waktu pengharapan kita mulai kendor, waktu kita gundah gulana, say something kepada Tuhan. Apalagi Saudara, hari-hari ini kita percaya, kita diajarkan Saudara, ya, mari memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Karena waktu kita memperkatakan, iman kita muncul. Makanya Alkitab berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka pengharapan kita akan semakin besar. Bahkan Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Jadi saudara kasih Tuhan, ayo sama-sama perkatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita Saudara. Perkatakan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Maka saya percaya telinga kita mendengar, iman kita pun timbul. Sehingga pengharapan kita makin bertambah. Ada sebuah statement yang dikatakan John Maxwell Saudara, where there is no hope in the future, there is no power in the present. Di mana tidak ada pengharapan tentang hari depan, kita nggak akan punya kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Miliki pengharapan dalam kehidupan kita Saudara, dan saya percaya biarlah Tuhan akan memberkati kita semua. Dan Tuhan akan membawa kita dalam glory to the glory, kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jangan hilang pengharapan kita, teruslah berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan, menegur kami, mendidik kami. Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang saat-saat ini kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada,
Mari taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, setiap tangan-tangan yang saat ini Tuhan ada dalam pengakuan mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan pengharapan mereka. Kalau hari-hari ini pengharapan mereka mulai kendor, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan mereka Tuhan. Menguatkan kami semua untuk terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Justru hari-hari ini Tuhan, pengharapan kami terlihat. Apakah pengharapan kami makin berkualitas di hadapan Tuhan, atau pengharapan kami dipengaruhi oleh karena kondisi dan keadaan yang ada. Hamba berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami anak-anak-Mu Engkau pilih. Dan Kau suruh kami untuk mendekat di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu semua karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami mau berkata kepadamu, kami tidak akan menyia-nyiakan ketika Engkau sudah memilih kami. Biar kiranya Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan, pengharapan kami, berkat bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, biar kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang terbaik itu yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan ketika mereka sakit, kami percaya ada kesembuhan yang terjadi yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Ada mujizat terjadi dan mereka akan sembuh dengan sempurna. Ketika mereka ada di dalam kelemahan, kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh terbang seperti burung raja wali yang tidak pernah kenal lelah. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha pekerjaan, biar kiranya Tuhan berkati, jadikan segala sesuatunya berhasil. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah Tuhan, berkati mereka, jadikan mereka yang terbaik, terpandai, cerdas di dalam mereka menempuh studi mereka. Dan mereka berhasil di dalam masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga rumah tangga di rumah. Biar kiranya Tuhan sertai, penuhkan dengan kasih, penuhkan dengan sukacita, penuhkan dengan damai sejahtera. Dan kami percaya setiap keluarga-keluarga rumah tangga akan menikmati kerajaan surga di dalamnya. Tuhan terima kasih Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau memperhitungkannya dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, kami percaya bahwa mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka firman-Mu tergenapi, diberkatilah setiap tangan-tangan yang sudah menabur dengan satu akad takaran, satu ukuran yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Siapkan kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.
menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus. Memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janjimu. Janjimu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesus kan Tuhanku, penebusku. Sorakan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan.